Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Dua garis cahaya lainnya melesat dari dalam hutan bambu, mencapai wanita berbaju putih. Dua wanita cantik lainnya kemudian terungkap dan salah satunya, seorang wanita berjubah kuning, bertanya, "Kakak Liu, apakah Anda sudah mendapatkan ramuannya?" "Iya, tapi bukan itu yang kita cari, itu hanya bunga api ungu," wanita berjubah putih itu menjawab dengan senyum masam. Wanita terakhir yang menyelesaikan ketiganya mengenakan gaun biru langit, dan dia tersenyum ketika berkata, "Tidak perlu merasa berkecil hati, suster juniormu. Kami hanya mencari melalui area kecil di lembah luar, mungkin ilusi ramuan roh yang kita cari bisa saja ada di tempat lain." Ketiga wanita cantik ini secara alami adalah Liu Yu, Mu Peiling. Mereka telah menjelajahi pinggiran lembah Devil Falls selama hampir setengah bulan dan selama proses tersebut, mereka telah menemukan beberapa ramuan spiritual yang tumbuh di lokasi yang tidak jelas, tetapi ramuan roh ilusi yang mereka cari terus menghindari mereka. Liu Yu dan Mu Peiling mulai tidak sabar. Sebaliknya, wanita bermarga Song itu tampaknya masih sabar. Itu benar, tapi jika kita menjelajah ke tempat lain, itu akan menjadi berbahaya. Daerah itu bisa memiliki sisa celah spasial dan jika kita jatuh ke salah satunya, kita pasti akan mati. Alis Liu Yu berkerut karena khawatir. Sebagian besar celah spasial di lembah luar telah menghilang sejak lama. Selama kita tetap waspada, tidak mungkin kita akan bertemu. Selain itu, pil ini sangat penting bagi tahap formasi inti seperti kita, dan kultivasi selalu merupakan jalan yang penuh dengan bahaya. Jika kita tidak berani mengambil risiko seperti ini, maka sebaiknya kita tetap mengasingkan diri di sekte dan tidak pergi kemanapun, wanita bermarga Song itu terkekeh. Mu Peiling terdiam beberapa saat sebelum menghela nafas sedih. Senior Sister Song benar. Aku telah mencapai kemacetan tahap pembentukan inti dan tanpa pil ini, akan sangat sulit bagiku untuk membuat terobosan. Senyum muncul di wajah Liu Yu saat dia berkata, melihat Senior Sister Song dan Junior Sister Mu keduanya mendukung keputusan ini, saya hanya bisa menemani kalian berdua. Dengan demikian, keputusan diambil dan ketiga wanita itu melesat ke daerah lain di lembah luar, menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, di area terlarang Sekte Awan Melayang, pintu ke ruang batu dibuka lagi dan Han Li muncul dari dalam dengan sedikit kegembiraan di hatinya. Namun, dia segera menemukan bahwa Lu Luo sedang menunggunya di luar bersama dengan Tian Qiner, dan penemuan itu membuatnya goyah sejenak. "Junior Han, bagaimana kabar Sister Nangong?" "Dia baik-baik saja. Aku menggunakan metode peleburan kutukan yang aku peroleh di Great Jin, dan mengangkat kutukan segel jiwa padanya lagi. Seharusnya tidak ada lagi kecelakaan sekarang. Namun, Waner berada di titik kritis dalam dirinya. Kultivasi bulan surgawi muda, jadi dia tidak akan bisa meninggalkan dinding es untuk saat ini. Mungkin perlu beberapa tahun baginya untuk menguasai seni kultivasi. Sayang sekali seni kultivasi saya berbeda atribut miliknya. Kalau tidak, aku bisa membantunya." Han Li menghela nafas dengan sedih. Ekspresi Lu Luo mereda saat dia bercanda, "Tidak perlu terburu-buru, saudara junior. Saudari Nangong tidak dapat segera keluar dari dinding es, tetapi dia sudah bangun dan itu hanya masalah waktu untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika saatnya tiba, Anda harus memastikan untuk mengundang saya ke pernikahan Anda." Lu Luo ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, "Kamu sudah menjadi seorang kultivator yang hebat sekarang, jadi tidak pantas bagimu untuk terus hidup di gunung ini. Bagaimana kalau kamu kembali ke sekte, dan aku akan membangun sebuah gua baru. Tinggal untukmu di puncak utama." Han Li merenungkan tawaran ini sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu untuk itu. Tempat tinggal gua saya tidak terlalu besar, tapi sangat damai. Bahkan jika Waner keluar dari dinding es,
itu akan cukup besar untuk menampung kita berdua. Ekspresi enggan muncul di wajah Luluo dan dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, "Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang Anda katakan, saudara junior." "Oh, benar, saya masih memiliki boneka panggung jiwa baru lahir Anda, Saya sudah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, jadi boneka itu tidak akan berguna bagi saya. Saya akan memberikan sekte itu sebagai hadiah dan Anda dapat terus menggunakannya," kata Han Li dengan senyum. "Terima kasih, saudara junior." Luluo sangat senang mendengarnya. Boneka itu tidak berguna untuk Han Li, tapi itu sangat berguna baginya. Alis Han Li berkerut saat berkata, "Waner berada di titik kritis selama terobosannya, aku tidak ingin ada yang mengganggu atau mengacaukannya selama ini." "Jadi maksudmu adalah?" Luluo sedikit bingung. "Gua tempat tinggal saya agak jauh dari daerah terlarang dan meskipun saya tidak berencana untuk mengasingkan diri untuk waktu yang lama dalam waktu dekat, saya memiliki beberapa harta yang harus saya perbaiki, dan saya mungkin akan perlu melakukan beberapa perjalanan. Oleh karena itu, saya ingin meningkatkan pembatasan di sini sehingga benar-benar tidak dapat diakses oleh orang lain. Bagaimana menurut Anda? Haha, kamu tidak perlu meminta izinku tentang itu, lakukan saja sesukamu. Aku berencana untuk menyerahkan kendali di area terlarang ini kepadamu setelah kamu kembali," jawab Luluo sambil tersenyum. Senyum muncul di wajah Han Li dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat dia menunjuk ke Tian Qiner, dan berkata, "Terima kasih, saudara senior. Juga, saya mungkin harus menyusahkan Anda untuk menjaga murid ini." Dia kemudian membocorkan informasi mengenai Dragon Cry fisik Tian Qiner, serta fakta bahwa dia bisa menjadi reinkarnasi dari teman baiknya. Luluo segera memahami niat Han Li, dan dia mengangguk tanpa ragu dan berjanji, "Cektes, jadi reinkarnasi benar-benar ada. Jangan khawatir, jika Anda tidak ada untuk memberikan perawatan tepat waktu, saya pasti akan melakukannya." Menekan reaksi energi yang di tubuh keponakan Tian. "Hehe, kalau begitu aku harus menyusahkanmu, saudara senior Lu. Sementara itu, aku akan mencoba menemukan beberapa pil spiritual tipe Yin dan jika cukup manjur, mereka juga dapat menekan sementara Dragon Cry fisiknya jadi tidak harus Anda," Han Li meyakinkan. Luluo melambaikan tangannya dengan sikap acuh. Tian Qiner cukup tersentuh dengan sikap Han Li. Dia selalu khawatir tentang apa yang akan terjadi padanya jika tuannya melakukan perjalanan panjang atau ke pengasingan yang lama. Siapa yang mengira Han Li sudah merencanakan semuanya sebelumnya? Luluo kemudian berbicara dengan Han Li tentang perayaan yang akan datang, dan potensi kunjungan dari Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 kemungkinan. Begitu Luluo keluar dari area terlarang, Han Li segera mengeluarkan beberapa bendera formasi dan pelat formasi dari kantong penyimpanannya untuk mengubah batasan di sekitar seluruh ruang batu. Han Li telah membunuh banyak kultivator Nas Chen Soul di Great Jin, dan dia telah memperoleh banyak alat formasi yang kuat dari kantong penyimpanan mereka. Dengan demikian, pembatasan di sekitar area terlarang ini terlalu lemah di matanya, jadi dia memutuskan untuk mengubah semuanya. Dalam hal ini, bahkan jika dia tidak berada di sisi Nangong Wan, dia tidak harus terus-menerus mengkhawatirkan keselamatannya. Dengan tersedianya alat formasi siap pakai ini, menyiapkan formasi adalah tugas yang sangat cepat dan mudah. Beberapa saat kemudian, semua mantra formasi telah ditetapkan, dan Han Li menoleh ke Tian Qiner sambil tersenyum dan memasuki ruang batu lagi. Hanya setelah menghabiskan beberapa saat di sana, dia muncul kembali dengan senyum di wajahnya. Han Li sedang dalam suasana hati yang baik saat dia berkata, "Ayo pergi. Aku akan membawamu ke gua tempat tinggalku, dan aku akan membuatkan yang terpisah untukmu juga. Aku juga punya banyak buku formasi mantra. Anda dapat mengambil semuanya." Cahaya biru kemudian melintas di atas tubuhnya,
menyapu Tian Qiner bersamanya saat dia berangkat dari daerah terlarang, terbang menuju pegunungan yang saling berhubungan tempat dia pernah tinggal. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru terbang keluar dari formasi pembatas di sekitar Sekte Awan Melayang. Han Li melakukan perjalanan ke pegunungan yang saling berhubungan di sebelah timur sekte dan berputar-putar di udara sebelum mendarat di salah satu puncak gunung di bawah. Dia mengayunkan lengan baju ke udara dan lebih dari 10 pedang terbang emas ditembakkan, berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang panjangnya lebih dari 100 kaki, yang menghilang dalam sekejap. Han Li kemudian duduk dengan menyilangkan kaki, membuat segel tangan dalam diam. Namun, gemuruh keras meletus tanpa henti di tengah puncak gunung itu. Tian Qiner berdiri di belakangnya dengan rasa ingin tahu di matanya saat dia mengamati sekelilingnya. Pada tingkat kekuatan Han Li saat ini, membangun tempat tinggal gua kecil secara alami tidak akan memakan banyak waktu. Kurang dari 10 menit telah berlalu ketika dia tiba-tiba membuka matanya, dan berkata, "Baiklah, tempat tinggal gua sudah selesai. Anda dapat mengatur interior sesuka Anda. Ayo masuk dulu dan jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, saya bisa buat beberapa penyesuaian untuk Anda. Jika Anda melewatkan beberapa hal, Anda dapat membawa lencana senior saya ke sekte dan mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Saya akan berada di gua tempat tinggal saya untuk menyempurnakan beberapa harta dalam beberapa hari ke depan, jadi Anda dapat membiasakan diri dengan sekte terlebih dahulu." "Ya Tuan." Sedikit kegembiraan muncul di wajah Tian Qin setelah mendengar ini. Han Li membalik tangannya, dan beberapa benda berkilau muncul di telapak tangannya. Ada lencana, bendera, manik-manik, pedang terbang, cermin perunggu, serta 6 atau 7 harta lainnya dengan penampilan luar biasa. Kamu seharusnya bisa menggunakan harta karun ini, dan semuanya lumayan bagus. Sempurnakan dan gunakan untuk melindungi dirimu sendiri. Lencana itu adalah harta karun untuk mengaktifkan batasan di sekitar puncak gunung ini, sempurnakan dulu sebelum kamu meninggalkan tempat ini. Terima kasih, Guru. Kebaikanmu tidak akan terlupakan. Kedua orang tua Tian Qiner adalah tahap formasi inti, jadi dia dapat segera mengidentifikasi bahwa harta ini jauh lebih baik. Semuanya tampaknya merupakan harta karun bermutu tinggi, dan dia pasti akan dapat memanfaatkannya bahkan setelah mencapai tahap formasi inti. Karena itu, dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya sebelum menerima harta karun itu dengan gembira. Han Li terkekeh saat dia terbang menuju puncak gunung lain sebagai seberkas cahaya biru, berkedip beberapa kali di udara sebelum menghilang dari pandangan. Sementara itu, Tian Qiner sangat bersemangat, dia mengutak-atik harta karunnya untuk waktu yang lama sebelum menuju ke guanya sendiri. Di sisi lain, Han Li telah kembali ke gua yang telah dia tinggalkan selama hampir 1 abad. Dia kemudian mengeluarkan ramuan spiritual, obat spiritual, binatang roh, dan serangga roh dari kantong penyimpanan, menanam obat-obatan dan tumbuhan di kebun obat, lalu menempatkan binatang dan serangga ke dalam ruangan. Dia kemudian memasuki ruang rahasia untuk menyempurnakan gelombang kedua pedang Azure Bambu Cloud Swarm, bersiap untuk memasukkannya dengan Auric Essence yang baru diperolehnya. Namun, itu hanya langkah pertama. Han Li juga berencana untuk memasukkan Myriad YR Profound Jade yang dia peroleh dari Istana Malam Utara ke dalam pedang juga. Dalam hal itu, semua pedang terbangnya akan memiliki kekuatan glasial, sehingga membuat mereka semakin tangguh. Han Li sangat menantikan untuk melihat bagaimana harta sihirnya akan berubah setelah proses penyempurnaan ini. Han Li mengasingkan diri di ruang rahasia selama 4 hari 4 malam. Ketika dia akhirnya muncul dari ruang rahasia dengan ekspresi senang di wajahnya, dia menemukan bahwa Lu Luo sedang duduk dengan kaki bersilang di luar batasan gua tempat tinggalnya, dan tidak jelas sudah berapa lama dia menunggu di luar sana. Han Li merenungkan situasinya sejenak,
dan dia bisa menebak secara kasar tujuan kunjungan Lu Luo. Karena itu, senyum tipis muncul di wajahnya saat dia membuka batasan di luar gua tempat tinggalnya dan melangkah keluar untuk menemuinya. Lu Luo sangat gembira melihat Han Li, dan dia buru-buru bangkit sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Junior Han, saya mendengar dari keponakan Tian bahwa Anda pergi mengasingkan diri untuk memperbaiki harta Anda. Saya pikir saya harus menunggu beberapa hari lagi, tetapi Anda sudah keluar. Saya memperoleh beberapa hal di Great Jin, jadi saya memutuskan untuk menyempurnakan harta saya lagi. Awalnya saya berencana menyelesaikannya dalam 2 atau 3 hari, tetapi butuh waktu sedikit lebih lama dari yang saya harapkan. Saya minta maaf karena membuat Anda menunggu, saudaraku. Apakah Anda datang ke sini untuk berbicara kepada saya tentang Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 Kemungkinan? Han Li bertanya. Itu benar. Hampir semua tetua dari kedua sekte itu telah dikerahkan, dan tampaknya beberapa dari mereka tidak percaya bahwa kamu benar-benar telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir, jawab Lu Luo sambil tersenyum. Baiklah. Kalau begitu biarkan aku menemui mereka untuk menghilangkan kecurigaan mereka, kata Han Li dengan tenang. Itu yang terbaik. Lu Luo sangat senang. Dengan demikian, keduanya segera terbang menuju Sekte Awan Melayang. Beberapa saat kemudian, keduanya muncul di luar aula utama di puncak utama sekte tersebut. Ada puluhan murid tahap pendirian yayasan yang menjaga aula, dan mereka semua segera bergegas maju untuk menyambut Han Li dan Lu Luo dengan hormat. Namun, ada beberapa dari mereka yang mencuri pandang pada Han Li. Alis Han Li berkerut sebagai tanggapan, dan dia mendengus ringan. Han Li hanya berdehem, tetapi bagi para murid yang mencuri pandang diam-diam padanya, rasanya seperti guntur meletus tepat di samping telinga mereka, dan menggigil di punggung. Lu Luo tidak memedulikan isyarat Han Li saat dia bertanya, apakah dia sesama Taois masih di aula. Iya, para senior dari Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 Kemungkinan telah bermeditasi di dalam aula selama ini, dan tidak ada yang terjadi, salah satu murid dengan cepat menjawab. Lu Luo mengangguk sebagai jawaban. Sementara itu, Han Li sudah memastikan basis kultivasi semua orang di aula dengan indera spiritualnya. Ada 2 kultivator Mid Nas Chen Sol dan 3 kultivator awal Nas Chen Sol di sana. Tampaknya tetua agung dari keduanya telah tiba secara langsung. Pada tingkat kekuatannya saat ini, dia tidak menganggap kultivator di aula sebagai ancaman. Karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung berjalan menuju aula. Lu Luo sedikit goyah saat melihat ini sebelum buru-buru mengikuti, memastikan untuk berjalan selangkah di belakang Han Li. Lu Luo baru saja mengambil beberapa langkah, yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa Han Li telah menghilang. Dia secara fisik dapat melihat Han Li, tetapi jika dia menggunakan indera spiritualnya untuk mencoba dan mendeteksi keberadaan Han Li, dia tidak akan menemukan apapun selain udara kosong. Lu Luo segera menarik napas tajam, namun pada saat yang sama, dia merasa sedikit khawatir. Jenis teknik penyembunyian aura lengkap ini hanya bisa digunakan oleh kultivator tingkat tinggi melawan kultivator kaliber rendah, yang indera spiritualnya jauh lebih rendah. Sebagai kultivator Nas Chen Sol awal, meskipun dia dapat dengan jelas melihat Han Li berjalan tepat di depannya, dia masih sama sekali tidak dapat merasakan kehadirannya. Ini berarti bahwa jika Han Li ingin membunuh kultivator jiwa baru lahir awal seperti dia benar-benar dapat menyelinap tepat di sebelah mereka tanpa menarik perhatian. Tentu saja, dia juga agak khawatir. Bagaimanapun, Han Li melepaskan jenis teknik rahasia ini untuk mengintimidasi para tetua agung dari Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 Kemungkinan, tetapi dia baru saja mencapai tahap akhir jiwa yang baru lahir, sementara kedua tetua agung itu sama-sama kultivator Mid Nas Chen Sol yang berpengalaman. Jika indera spiritualnya tidak cukup kuat, teknik penyembunyiannya akan terlihat,
dan jauh dari terintimidasi, kedua tetua agung akan mencemoohnya karena memainkan trik kekanak-kanakan. Tentu saja, Lu Luo sadar bahwa Han Li tidak akan berani menggunakan teknik seperti itu kecuali dia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi pada kemampuannya. Meski begitu, dia masih merasa agak gelisah, dan emosinya cukup berkonflik. Hanya ada koridor pendek yang menuju ke aula, dan tak lama kemudian, Han Li dan Lu Luo telah tiba di tempat tujuan. Semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke Lu Luo, lalu berbalik untuk menilai Han Li dengan keheranan di mata mereka. Lu Luo sangat lega setelah melihat ini. Tampaknya tidak satu pun dari 5 kultivator Nas Chen Sol yang mampu mendeteksi keberadaan Han Li. Ekspresi kelima kultivator berubah drastis saat mereka berdiri dengan cepat. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan berdiri, dan keheranan di wajahnya digantikan oleh senyum yang sedikit muram ketika dia berkata, "Rekan Taois Han benar-benar telah menjadi kultivator hebat Nas Chen Sol. Basis kultivasi Nas Chen Sol Mid, saya tidak dapat mendeteksi keberadaan Anda." Pria ini adalah penatua dari Sekte Pedang Kuno, Jin Eksentrik. Seorang pria berjubah ungu dengan cepat sadar dan berkata, "Memang, ini baru lebih dari 1 abad, namun saudara Han telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Tingkat kultivasi Anda sama sekali tidak pernah terdengar." Pria ini adalah tumpukan kayu eksentrik dari Paviliun 100 kemungkinan. Han Li telah bertemu dengan kedua pria ini saat dia menghadiri upacara di Paviliun 100 kemungkinan, dan dia bahkan pernah melawan Jin eksentrik sebelumnya. Han Li hanya tersenyum, dan berkata, "Saya hanya beruntung telah menemukan beberapa peluang selama perjalanan saya. Saya tidak menyadari bahwa Anda semua akan berkunjung, dan saya minta maaf karena membuat Anda menunggu begitu lama, rekan Taois." "Haha, jangan sebutkan itu. Bagi para kultivator seperti kita, hari-hari berlalu dalam sekejap mata." Jin eksentrik terkekeh. Han Li tersenyum setelah mendengarnya saat dia mengalihkan perhatiannya ke 3 lainnya. 2 dari mereka adalah kultivator Nas Chen Sol baru dari 2 sekte, sedangkan yang terakhir adalah seorang wanita muda dengan serangkaian fitur wajah yang lembut. Ini adalah tetua Sekte Pedang Kuno perempuan yang juga dia temui selama upacara di Paviliun 100 kemungkinan. Ini adalah wanita yang cukup angkuh yang pernah mencoba menggunakan teknik rahasia yang agak mendalam padanya. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arahnya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya saat dia berkata, "Kamu terlihat baik-baik saja, Peri Brightsin. Aku dapat melihat bahwa kamu telah mencapai kemacetan awal tahap jiwa baru lahir. Kamu seharusnya dapat maju ke Mid Nas Chen Sol Stage dalam waktu sekitar 1 dekade." Ekspresi wanita muda itu sedikit tegang saat melihat Han Li mengalihkan pandangannya ke arahnya, dan wajahnya memucat secara signifikan setelah mendengar Han Li mendiagnosis perkembangan kultivasinya sebagai suatu kesalahan. Sebelum bertemu Han Li, yang paling skeptis di antara 5 kultivator Nas Chen Sol tentang perkembangan Han Li ke tahap Nas Chen Sol akhir bukanlah eksentrik Jin atau kultivator Mid Nas Chen Sol lainnya. Lebih dari seabad yang lalu, selama upacara yang diadakan di Paviliun 100 kemungkinan, wanita muda ini juga baru saja mencapai tahap Nas Chen Sol. Namun, dia memiliki harta yang memungkinkannya untuk berkultivasi beberapa kali lebih cepat dari seorang kultivator biasa. Namun, selama upacara, dia bertemu dengan Han Li, yang tampaknya telah berkultivasi dalam rentang waktu yang lebih singkat darinya, namun memiliki basis kultivasi yang unggul. Karena itu, dia ingin menguji kemampuan Han Li. Pada akhirnya, dia benar-benar tidak dapat memverifikasi sejauh mana kekuatan Han Li. Namun, hanya 1 abad telah berlalu, dan Han Li telah kembali dari perjalanannya sebagai kultivator Nas Chen Sol akhir. Peri Brightsin tercengang setelah mendengar ini, dan menolak untuk percaya itu benar. Namun, Han Li baru saja menunjukkan kekuatan indera spiritualnya, dan ketika dia mengarahkan pandangannya ke arahnya,
wanita muda itu dilanda rasa sesak napas. Selain itu, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi situasi kultivasinya dengan akurasi yang tepat. Semua ini sangat mengejutkannya, dan hanya setelah beberapa detik dia berhasil memaksakan senyum di wajahnya. Seperti yang diharapkan dari Kakak Han, penilaian Anda tentang basis kultivasi saya benar-benar tepat. Sepertinya Anda benar-benar telah menjadi kultivator hebat jiwa baru lahir. Dengan Kakak Han mengawasi pegunungan Dreamcloud, tidak ada yang berani menyinggung ketiga sekte kami. Haha, memang, Peri Brightsin. Di usia junior Han saat ini, pegunungan Dreamcloud kita akan aman setidaknya selama 800 tahun. Adapun kekuatan lain yang menyinggung ketiga sekte kita. Hehe, sebaliknya, saya pikir sudah waktunya untuk tiga sekte kami untuk berkembang keluar dari pegunungan Dreamcloud. Tiba-tiba Lu Luo berkata. Semua orang tergerak setelah mendengar ini. Han Li tetap diam dengan senyum di wajahnya, tapi dia perlahan menarik teknik rahasianya, dan auranya muncul kembali sebelum menjadi semakin kuat. Dia pasti menunjukkan tekanan spiritual dari seorang kultivator Naschen Sol akhir. 5 kultivator di aula merasa agak goyah di kaki mereka menghadapi tekanan spiritual yang begitu menghancurkan, dan tidak ada keraguan dalam hati mereka bahwa Han Li memang telah mencapai petapa jiwa yang baru lahir. Setelah itu, Lu Luo mulai mendiskusikan rencananya untuk ekspansi dengan para tetua dari 2 sekte lainnya. Paling tidak, mereka berencana untuk mengambil alih seluruh dunia kultivasi di negara bagian Xi. Dari kata-kata dan tingkah lakunya, jelas bahwa dia sudah menganggap Sekte Pedang Kuno dan Paviliun 100 kemungkinan sebagai anak perusahaan dari awan melayang. Jin eksentrik dan pria berjubah ungu saling memandang, dan mereka berdua bisa melihat pengunduran diri mereka tercermin di mata masing-masing. Lu Luo berpura-pura sama sekali tidak menyadari kekecewaan mereka. Di suatu tempat di dalam lembah terluar lembah Devil Fall, trio Mu Peiling muncul dari gua, dan ketiga wanita itu menunjukkan ekspresi keprihatinan yang mendesak di wajah mereka. Langkah kaki Liu Yu goyah saat alisnya berkerut, dan dia berkata, ini sudah menjadi tempat terakhir yang mungkin di mana ramuan roh ilusi dapat tumbuh, tetapi kami masih belum menemukannya. Mungkinkah semua ramuan roh ilusi di pinggiran lembah sudah diambil? Wanita dengan marga Song juga merasa sulit untuk mempertahankan ketenangannya, dan dia menjawab, itu tidak sepenuhnya mustahil. Jika kita memasuki lembah bagian dalam, kita pasti dapat menemukan ramuan ini. Tidak, kami pasti menjelajah ke lembah bagian dalam. Itu akan terlalu berbahaya bagi kami dengan basis kultivasi kami. Ekspresi Mu Peiling berubah drastis setelah mendengar ini. Song Yu berkedip dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya, dan berkata, belum tentu. Aku kenal dan teman lama Paman Han, dan dia memberiku peta rute aman ke lembah dalam. Selama kita tidak menyimpang dari rute itu, kita pasti bisa meminimalkan risiko menghadapi celah spasial di lembah bagian dalam.